Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ngelihat penyuluhan pertanian yang dia tuh cuma sih teori, monoton dan bikin ngantuk? Nah, biar penyuluhan pertanian itu asik dan tepat sasaran, kita butuh yang namanya desain, perencanaan, penyuluhan pertanian. Jangan kabur dulu, mungkin ini topik yang ngebosenin juga, tapi aku kasih tahu dengan cara yang seru dan simpel gimana cara mendesain perencanaan penyuluhan pertanian. Ini dia. Jadi, apa sih itu perencanaan penyuluhan pertanian? Nah, perencanaan penyuluhan pertanian itu diibaratkan kayak peta jalan buat penyuluh. Jadi kalau tanpa rencana, penyuluh itu bisa nyasar dan nggak sampai ke tujuannya. Di sini kita akan menentukan 4 hal. Yang pertama, itu adalah apa masalah petani yang harus diselesaikan. Yang kedua, itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah siapa sasaran atau kelompok tani yang menjadi tujuan kita. Dan yang keempat, strategi dan penyampaian yang cocok. Bayangin aja, ini tuh kayak nanam sayur, dimana kita tuh butuh lahan, bibit, pupuk, sama kayak penyuluhan. Jadi penyuluhan itu juga butuh rencana agar bisa mencapai tujuan dengan optimal. Langkah-langkah dalam mendesain perencanaan penyuluhan, ini bagian serunya. Yang pertama, itu adalah identifikasi masalah. Kita lihat dulu, apa sih masalah petani di lapangan? Apakah itu hama, cuaca ekstrim, atau akses pasar? Yang kedua, tentukan tujuan dan sasaran. Misalnya tujuannya itu agar petani dapat mengurangi hama dengan menggunakan teknologi biopestisida alami. Nah, sasarannya di sini adalah petani yang sering menghadapi masalah dari hama tersebut. Yang ketiga, yaitu susun materi dan metode. Misalnya materinya itu adalah teknik pembuatan biopestisida. Metodenya itu bisa melalui video edukasi di media sosial, contohnya kayak di YouTube ataupun di TikTok. Nah, apapun medianya, yang penting itu sesuai dengan karakter petani. Jadi penyampaiannya itu nggak bikin bosan dan nggak bikin ngantuk. Dan yang terakhir itu adalah rencanakan jadwal dan evaluasi. Kayak kapan waktu kegiatannya, siapa yang jadi narasumbernya, dan gimana cara kita tahu kalau kegiatan penyuluhan itu berhasil. Nah, evaluasi ini penting buat kedepannya sebagai perbaikan. Jadi kenapa sih ada perencanaan penyuluhan? Jadi kalau penyuluhan tanpa rencana itu bisa jadi mubazir. Tapi kalau penyuluhan dengan rencana yang tepat, hasilnya bakal luar biasa. Petani itu bisa jadi paham, termotivasi, dan penerapan inovasi terhadap teknologi itu bisa berkembang dengan pesat. Jadi teman-teman, itu adalah gambaran gimana sih cara kita untuk mendesain perencanaan penyuluhan pertanian. Jadi kunci sukses penyuluhan pertanian itu bukan dari apa yang disampaikan, tapi juga dengan bagaimana cara kita menyampaikannya sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dan diserap oleh petani. Yuk, jadi penyuluh muda yang inovatif, solutif, dan inspiratif. Terima kasih, salam pertanian.